Sebagian orang percaya bahwa letusan gunung berapi disebabkan oleh takdir. Sebagian lagi percaya letusan gunung berapi adalah petanda bahwa suatu gunung marah karena penduduk yang tinggal di dekatnya telah berbuat dosa. Tapi sains punya penjelasan lain. Mari kita simak. Gunung api adalah saluran yang membawa batuan panas cair yang ada di bawah tanah yang disebut dengan magma. Saluran tersebut membawa magma keluar dari kerak bumi ke permukaan bumi. Saluran ini memiliki bentuk seperti kerucut, perisai, atau kaldera. Di bawah gunung berapi ada kamar magma, sebuah waduk besar yang berisi batuan cair. Gerakan magma yang meningkat di dalam gunung berapi lah yang menyebabkan terjadinya letusan. Gerakan ini dipicu oleh berbagai proses yang terjadi di bawah ruang magma, di dalam ruang magma, dan di atas ruang magma. Di bawah ruang magma, gunung berapi yang berada di zona subduksi tempat lempeng bumi bertemu menyebabkan satu lempeng menunjam di bawah lempeng yang lain terus-menerus sehingga mendapat injeksi batuan cair baru ke dalam ruang magma. Di bawah ruang magma itu, panas inti bumi mencairkan sebagian batuan yang ada menjadi magma baru. Batu cair segar ini akhirnya masuk ke dalam ruang magma. Saat ruang itu yang sudah terisi dengan volume tertentu tidak dapat menampung magma baru. Kelebihannya akan dikeluarkan melalui letusan. Periode waktu antara letusan bergantung pada beberapa cepat batu meleleh yang dipengaruhi oleh kecepatan lempeng menunjam. Bumi memiliki beberapa zona subduksi dan lempeng subduksi umumnya bergerak dengan kecepatan konstan hingga 10 cm per tahun. Di dalam ruang magma, aktivitas di dalam ruang magma juga bisa menyebabkan letusan. Di dalam ruang itu, magma mengkristal karena suhu menurun. Magma yang sudah terkristalisasi lebih berat daripada batuan panas semi cair sehingga akan tenggelam ke dasar ruang magma. Ini mendorong sisa magma ke atas, menambah tekanan pada penutup ruang. Sebuah letusan terjadi saat tutupnya tidak lagi mampu menahan tekanan. Hal ini juga terjadi dalam sebuah siklus sehingga dapat diprediksi. Proses penting lainnya di dalam ruang magma adalah saat batuan magma bercampur dengan batuan sekitarnya. Proses ini disebut asimilasi. Saat magma bergerak, zat ini berinteraksi dengan bebatuan di sekeliling ruang magma. Kadang-kadang gunung berapi mempunyai jalur untuk magma mengalir ke permukaan. Jika jalurnya tidak ada, maka magma akan memaksakan diri ke area yang tekanannya lebih rendah. Hal ini dapat menyebabkan dinding yang mengelilingi ruangan jebol dan runtuh. Percikan magma yang disebabkan oleh dinding ruang yang jebol akan menyebabkan letusan. Tetapi letusan dari proses ini sangat sulit diprediksi. Di atas ruang magma, letusan juga bisa terjadi karena berkurangnya tekanan di atas ruang magma. Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai hal, seperti
penurunan kerapatan bebatuan di atas ruang magma, atau mencairnya es di puncak sebuah gunung berapi. Sebuah topan yang melewati gunung berapi dalam kondisi kritis dapat memperhebat kekuatan letusan juga. Batu yang menutupi ruang magma dapat secara perlahan melunak karena adanya perubahan komposisi mineral. Penurunan kerapatan batuan penutup pada akhirnya membuat mereka tidak dapat menahan tekanan dari magma. Apa yang menyebabkan perubahan mineralogi ini? Terkadang, gunung berapi mempunyai celah di permukaan yang memungkinkan air meresap dan berinteraksi dengan magma. Bila ini terjadi, perubahan batu akibat larutan hidrotermal akan terjadi. Batuan melunak dan akhirnya mengakibatkan letusan. Di mana magma keluar dari gunung berapi ini juga penting. Jika lava atau batu piroklastik keluar melalui sisi gunung berapi, gravitasi dapat menyebabkan bagian gunung berapi tersebut runtuh, menyebabkan hilangnya tekanan penutup secara tiba-tiba. Letusan besar biasanya terjadi beberapa saat setelah satu kawasan itu runtuh. Berikut tadi sedikit informasi tentang mengapa dan bagaimana gunung api bisa meletus. Jika kalian suka video ini, silakan like, comment, and subscribe channel ini. Semoga informasi ini bermanfaat.